Nah pulang dari sono tuh gue udah cuman pakai celana panjang doang, udah robek segini, nggak pakai baju lagi karena udah robek-robek, udah darah-darah mulu. Ya, Dia pakai baju bebas. bebas, kita pikir orang-orang kerja apa gimana. Bebas nggak tahu emang benar. Susah dah tuh ngomongnya, ya itu udah masa lalu dah. Iya. Namanya sekolah di Budut, Resiko. lo kalau nggak lo ketabok, lo kepukul, kalau nggak lo ngebacok, lo kena bacok, udah gitu dah. Sobat BOC juga Budut Lovers. Kebetulan saya ada di daerah Cibubur, mampir ke tempatnya Bang Haji Asine, salah satu punggawa dari 96 aja ya. Bukan punggawa, Apaan dong? apa ya, korpe. Waduh, barangan. Ya, kita akan sedikit bercerita, mendengarkan cerita dari Haji Asin nih, pengalamannya dari dulu hingga sekarang, ya. Hingga beliau saat ini punya usaha nih, usaha apa nih Ji? Koi. Miara koi apa Ji? Jualan koi. Jualan koi. Iya. Oke, kita dari awal aja. Dulu di STM berapa Ji masuk Ji? S4 PGRI. STM PGRI 4 PGRI ya. Dulu rumah di mana Ji? Di Palbatu. Batu ya. 4 PGRI tahun masuk berarti 94. 93. 94 ya. 94 lulus 96. Nah, gimana cerita sejarahnya bisa masuk ke situ tuh Ji? STM PGRI 4. Kalau sejarahnya gue masuk Budut, kayaknya dikata niat, ya pengen. Nah, kata niat nggak niat? Dikata niat, Apa ada abang-abangan yang diikutin? Gitu. Ada abang-abangan situ ya? ya tahun-tahun segitu kan nama Budut, Masya Allah kan. Yo. Kan begitu bang. Pengen banget masuk Budut, ya alhamdulillah masuk dah. Kebetulan juga ada Ada teman-teman yang teman-teman yang di kebetulan situ yang ya. sekampung banyak yang sekolah di situ. Ya udah, mau ikut, ada temen juga jadinya, ada barengan dah istilahnya. Iya. Berarti basisnya dulu di situ 806. 806. Jadi lagi era-eranya rame-ramenya tawuran tuh Ji, saat itu Ji. Wah, zaman-zaman itu memang lagi sedang-sedangnya deh kayaknya bang yang gua rasain gitu. Cuman 806-nya udah sempat kagak ada tuh. Udah Naik berapa waktu itu? 41, 41. 700 masih ada? 700 masih. Masih. Tapi nggak lama. Iya, itu Penghabisan gitu deh, Sel. akhir-akhir itu emang 700 sudah mulai jarang juga. Nah, terakhir kalau gua kelas 1 masih ada. Hmm. Pas pertengahan kelas 1 apa itu? Udah kagak ada gitu. Awal masuk ada, begitu udah berjalan udah nggak ada ya. 41 naiknya Re. Pas 1 udah. Tapi anak-anak personil dari Depok masih tetap ada tuh ya. Gabung Ada, tetap. dia kan nyambung. Ngumpulnya tuh di kalau dari Depok Jemer. Oh, dari Oh, Depok, Pancoran. Pasar Minggu deh. dari Pasar Minggu. Pasar Minggu, Pancoran. Terus Pasar Rumput kan. Oh, kalau seandainya yang dari sininya pada di Minang, tapi di Jemer. Di Jemer, sorry. Apa itu Pasar Minggu, Pancoran, Jemer tuh. Iya. Berarti titik kumpul waktu itu 9 era-era itu di Jemer ya. Jemer. Makanya kejadian yang waktu gua yang masih kejadian di UKI kan di Jemer, taunya anak UKI itu nongkrongannya. Yang waktu kejadian mana UKI. Iya, itu gimana itu kejadian itu Ji? Iya, maksudnya itu kan di Jemer tuh. Sempat dengar kejadian itu gimana tuh? Awalnya emang gimana tuh Ji? Awalnya gue nggak tahu sih gimana tuh kita belum komplit, masih berapa orang, seingat gue masih 20 orang sampai 15 orang. Nggak bisa kejadian sama anak UKI itu. Katanya sih gue nggak tahu siapa dulu, ada yang ngebetak dia, anak-anak mahasiswa UKI. Anak-anak STM ngebetak anak UKI. Mahasiswa. Oh,
Gimana tuh Ji kejadian itu? Kejadian yang betak ya. Ah. Kalau intinya nggak ada yang tahu Sel. Oh. Taunya gue kejadian pas gue lagi nongkrong, dia nyerang tongkrongan kita di Jemer. Udah datang. Iya, dia pakai. Nah kita kagak siap, nah mereka pakai baju bebas. Iya, kita nggak tahu kalau sananya itu orang gue langsung dikalungin, gimana? Kagak bisa ngomong. Dikalungin, gue antem, gue jatuh. Dia naik mobil juga, naik bis apa? Mobil biasa, apa naik bis juga nggak tahu. Pokoknya turun. Kita nggak sadar kalau itu yang ada di halte itu anak Uki. Anak mahasiswa. Kita kan taunya kita pakai seragam. Iya. Dia pakai baju bebas. Kita pikir orang-orang kerja apa gimana. Bebas nggak tahu emang benar. Bisa dah tuh ngomongnya. Ya itu udah masa lalu dah. Iya. Namanya sekolah di Budut. Resiko. Kalau nggak lo ketabok, lo kepukul, kalau nggak lo ngebacok, lo kena bacok deh gitu dah. Itu berapa orang ya kejadiannya pas di situ tuh Ji? Kejadian jembatan merah itu. Orang gue inget di ringan gue pas dibawa ke UKI aja ada berapa mobil gitu, ada 6 mobil apa 5 mobil. Dibawa? Diculik berarti? Iya. Gue. Ada satu lagi gue nggak tahu, gue lupa. Si Arai apa siapa gitu. Arai Apotek Safari? Apotek. Oh, diculik dibawa ke kampusnya? Buset deh. Aku kalau cerita itu gue malas, masalahnya gue hilang trauma gue lewat tuh gitu 4 tahun hampir lewat gue di dalam situ. Makanya untung ente ya subhanallah masih ada. Iya, pokoknya udah kayak PKI udah gue sampai disudutin. Oh, sempet dengar kejadian tuh Ji. Emang ada kejadian ribut sama Uki. Iya. Kalau gue ngetuk situ kan akhirnya jadi kita gimana ya, jadi kita harus balas dendam bagaimana. Cuman kan gue hitung gue juga pernah gulung orang, ya apa sih, ngeratain muka orangnya sama dah hitungannya. Karma. Iya. Mau kata apa? Iya. Tapi karma cepet aja gitu ya. Iya. Nah tapi kita iya bukannya gimana ya. Kita pernah nyakitin orang, insya Allah ngerasain dah. Iya. Orang yang kita sakitin nggak ngelakuin dari yang lain. Kalau gue ngeliatnya ke situ. Alasannya ada aja gitu. Iya. Pas gue nyadarin pas gue udah lulus dah. Kalau dulu kan masih egonya, namanya anak sekolah ya bang. Itu kelas berapa sih kena aja? Gue kelas 2. Sampai kelas 2. Gue kelas 3 apa kelas 2 ya? Kelas 2. Iya kejadian. Oh, jadi pernah kejadian sama Uki, sama mahasiswa Uki. Pernah denger itu, makanya bisa lalu dah. Siapa yang ini nih kira-kira nih? Oh, ternyata ente korbannya. Oh, gue pulang dari Koramil yang Jatinegara apa ya? 0505 ya? Gue pulang naik bajai itu. Untung kalau nggak diambil sama Koramil, gue nggak tahu. Alhamdulillah emang Allah udah masih nyelamatin nyawa gue ya. Dijemput di dalam kampus. Itu Uki mana ya? Uki Cawang apa Uki? Cawang. Uki Cawang. Nah pulang dari sana tuh gue udah cuman pakai celana panjang doang, udah robek segini, nggak pakai baju lagi karena udah robek udah darah mulu sama. Jadi gulung gimana sih saya? Iya. Nah, pulang gue naik bajai itu dari 055 sama almarhum tuh almarhum. Wah gue sendiri. Ame siapa ya gue? Gue sendiri. Lumayan itu enggak yang ya untungnya masih selamat ya Allah, lah. Masih Allah kasih selamat. Masih selamat tuh diculik begitu. Tapi emang istilahnya kan kejadiannya notok lah, bukan ribut awalnya. Notok. Cuman kan akhirnya kita itu sempet ngoperasiin berapa lama tuh anak Uki dulu. Ngebalas nyariin dia lah pokoknya habis dioperasiin lah. Cariin sampai lama gue bilang deh, mau gimana lagi kita. Iya. Tuh pernah kejadian jadi di itu sekolah zamannya itu di saatnya Aji nih. Nah sekarang kita ngeliat Aji yang sekarang nih, mungkin dia udah mau ngelupain traumanya di situ. Kalau mau cerita masalah ributnya mah banyak lagi, biasa ya. Semua itu biasa lah. Biasa. Nah, cerita. Kalau cerita ribut emang makanannya anak-anak kan. Akhirnya ntar jadi susah deh, nggak baik deh. Iya. Tapi enggak lah, sekarang udah nggak ada dendam lah. Musuh-musuh juga dendam di. Cuman gua ngeliat sekarang ente nih Ji. Ya alhamdulillah usahanya ada aja. Nah cerita sedikit aja ya.
awal setelah ente lepas Sekolah ya? sekolah nih bisa jadi begini nih? Gue kalau begitu gue lulus memang gue di apa sih lulus Berkuliah? ya ibarat kata kayak gitu deh di UI begitu di UI cuman gue juga sambil nyari-nyari duit tuh Sel. Oh di UI? Ya, kurang lebih dah Oh baru tahu ente di UI. selama di situ sambil sekolah sambil nyari kerjaan itu sama dosen-dosen senior. Dan senior kan suka, namanya anak teknik kan ada kerjaan-kerjaan luaran. Oh nerusin di teknik? Iya. Nah pas setelah dari itu dari gue langsung masuk Adikarya. Sempat kerja di Adikarya? Di Adikarya gue hampir 5-6 tahun lah. Iya. Setelah 5-6 tahun karena banyak yang minta desainin rumah sama gue kagak bisa ngerjain langsung ya. Jadi harusnya gue putusin kayaknya gue berhenti aja deh gitu. Dan gue bantuin orang ngurusin rumah orang dari desain sampai ngitung sampai gue ngebangunin rumahnya. Nah bukalah gue jasa konstruksi desain plus ngebangun. Buka bendera sendiri? Iya, usaha sendiri. Nah terus jangka waktu 5-6 tahun gue coba buat dagangan rumah, bikin rumah dagangan, buat rumah dagangan gue sendiri. Dari 1 sampai 2 dalam hitungan tahun ya 3-4 rumah itu terus aja berkembang sampai main punya main properti, main klaster. Udah berjalan usaha gue 4-5 tahun gue main klaster terus. Oh di mana itu Ji udah berjalan dapat wilayahnya nggak tentu? Klaster rumah-rumah dagangan gue. Pertama kali sih di Kalisari, terus kebanyakan di Kalisari. Terus main ke Studio Alam, Depok. Main ke Petukangan pernah, Petukangan pernah. Petukangan Selatan sana ya? Iya. Ciledug ya? Itu kerjasama sama Soeb juga, Soeb bisnis ya. Ya kalau gue lupa ingat cuma datanya ada di kantor ya. Posisi kalau sekarang ini ya dagangan gue yang masih ada yang available ya di sini di Cimanggis Jalan Jalan Putri Tunggal Sumur Bandung sini dekat apartemen Cibubur Village. Cibubur dagangan 600-an 650 lah. Oh masih main sampai sekarang tuh? Masih. Itu awalnya tahun berapa tuh Ji? Mulai properti? Di tahun 2000 udah masuk 2000-an ya? 2010 deh. 2009 gue pertama kali terus gue langsung berangkat ke Tanah Suci terus langsung balik langsung bisnisnya terus mikiran tuh ya. Bikin banyak tuh dagangan mulai rame kayak gitu. Sampai sekarang? Ya alhamdulillah. Kalau sekarang dagangan itu sementara gue cuma di satu lokasi ini, biasanya kadang-kadang di sini belum habis, sini gue udah buka, di sini belum habis, ini gue buka. Sekarang kan namanya pas lagi pandemi kayak gini nggak berani gue buka terlalu banyak dulu. Dan juga modalnya terbatas kan sekarang ini lagi. Kondisinya lagi memang agak seleher lah bahasa ininya. Tapi nggak jatuh banget ya, maksudnya nggak habis banget gitu, nggak sampai stop gitu enggak ya? Enggak sih, ya kalau dikata jatuh ya jatuh lah, cuman jatuh kan ada yang jatuhnya celentang, ada jatuhnya gabruk gitu. Tapi kayak gitu jatuhnya nggak gabruk deh istilahnya untungnya. Iya. Ada sih istilah kata itu ya. Dalam kondisi ini kekeduk nggak sih? Kekeduk udah pasti. Ya kali bersyukur masih alhamdulillah lah masih bisa semua masih bisa pada kegaji, bisa pada makan. Yes. Apa yang kita punya kita ngalah dulu dah. Yang penting masih bisa survive dia, masih bisa berjalan tetap ya. Kuncinya survive aja lah, kita pertahanin pelan-pelan. Alhamdulillah masih ini. Ya gara-garanya gue main koi ini ada koi gara-gara ada pandemi kadang-kadang rumah agak stuck ya gue hitung hobi, gue lihat ada ada link gue kenalan baru, bisa diberdayain juga. Peralihannya nih bisa ente enggak beralih sih dalam arti apa ya,
senengan sambilan hobi, sambilan jualan aja. Cuman properti gue masih jalan, anak-anak gue juga jasa konstruksi masih. Kan ada yang ada orang yang ngurusin sana masing-masing. Gue sifatnya pantau kesini mantau. Ya, tetap cuman karena di koi gue hobi seringan nongkrong di sininya. Nah temen kan gimana bisa ente belajar lagi jadi kira-kira koi? Hobi awalnya nih dari hobi. Prinsipnya sih gini ya, segala sesuatu yang kita senangin udah pasti kita akan mencari tahu segala macam ilmunya. Begitu kita akan tahu juga cara baik pengurusinnya, baik marketnya. Dalam arti market kan gini, kita pasti pertama kali beli ini tempat mahal, tapi kita akan tahu sampai kita cari tahu tempat yang murah, akhirnya kita bisa tahu ngejual dengan harga yang ada cuannya istilahnya. Iya, kira-kira nah gue udah dapat nih lubang segini, kalau berarti bisa gue jual lagi, kenapa nggak gue bisa jual lagi kan gitu, dengan harga yang paling murah. Kalau orang kan kalau udah senang sama sesuatu pasti nyari terus sampai kemana. Iya. Iya, lo pasti begitu kan. Betul. Gue beli di sini murah, begitu ada informasi di temen lo, nah lo beli gituan di situ berapa sih gini? No, sono tempat ini gue murah, lo ke sono. Begitu sini ketemu temen lagi, lo beliinan berapa ya bang? Sini. Gue beliinan di sini bang, murah. Jadi makin dalam makin tahu persis. Ya, jadi tetap kita mencari istilahnya yang terbaik ya. Lubang mana nih yang kira-kira bisa dapat harga lumayan, bisa buat cuannya lebih gede gitu. Dan gue juga emang kagak bisa diem, istilahnya kagak bisa, nggak boleh ngelihat ibarat kate, nggak boleh ngelihat celah dikit gitu. Kalau emang harus kita bisa olah, kenapa enggak? Udah panggilan jiwa ente, udah jiwa bisnis susah. Nah itu maksudnya. Otakku udah otak bisnis, jadi apaan lagi yang gue olahnya gitu. Berarti sekalian miara ngejual apa lagi? Maksudnya apa ente cuma miara doang miara ame jual? Terus bukan gak cuma ini doang, Sel. Kadang-kadang di Idul Adha gue ikut dagang sapi bareng patungan sama temen gue yang dari Jawa. Yang kambing? Iya, sapi sih banyak kan nih. Kambing, sapi. Itu masih jalan juga kalau seandainya. Kan tiap Idul Adha. Tiap Idul Adha. Benar-benar jiwa pengusahanya benar jadi. Ya makanya gue kerja kagak betah, cuma kerja 5 tahun padahal udah di BUMN. Iya. Iya sempet ribut juga sih Marim, namanya kan orang perempuan taunya. Nah kalau nggak kerja kagak dapat gaji bulanan gitu bang. Benar. Keriting juga dia awal-awal mah. Benar, dia taunya kan udah ada gaji tetap nih. Coba lu usaha kan. Apalagi di BUMN udah difasilitasin sakitnya, benar. Istilahnya akomodasinya udah dah, ada kendaraan operasional apa gitu. Istilahnya udah dijamin, dia tenang hidup ya. Namanya BUMN lagi mana sih? Iya. Apalagi di dunia konstruksi, kalau mau nyari duit yang lainnya ada aja. Nah, Ji, selain ngejual ikannya nih, yang sekarang nih, koi, apa yang ngejual doang? Apa ada ngebreeding? Nganakin, ternak, terus? Enggak, gue baru awal-awal ini, baru sementara gue jadi istilahnya reseller aja sih. Reseller tuh ambil dari daerah ataupun dari importir. Gue kan nggak cuma lokal doang, ya hampir ya 70% impor, yang 30%-nya lokal ada. Macam juga berarti jenisnya banyak ya? Macem-macem kalau seandainya ini ya? Iya. Koi itu jenisnya hampir ratusan, terus impor sama lokal itu apa ya? Ada tiap jenis ada jenis dari ada farm tersendiri yang di Jepang tuh punya keistimewaan jenis masing-masing sih kan. Nggak usah di Jepang, di Blitar pun ada beberapa farm peternak di Blitar tuh dia khusus main polosan, dia khusus main yang Waku, Sanke, ini khusus yang main ini. Jadi ada yang khusus juga. Level-levelnya ada, jenis-jenisnya ada juga dari ini. Di daerah di Indonesia kayak gitu. Nah, yang kan ada koi Sukabumi, koi apa sih, Blitar, Pang. Sebenarnya sih
kualitas ikan itu tiap daerah punya keistimewaan kualitas ikannya masing-masing juga ya, gitu. Oh, itu yang lokal. Oh iya, lokal. Bukan berarti di Sukabumi ikannya jelek-jelek banget, enggak. Bagus-bagus juga gitu. Tergantung itu jeli-jeli milih ikan aja sih. Kalaupun ikan impor, kalau lo kagak pinter-pinter milih juga dapet yang jelek. Sekelas impor ya. Apalagi sekelas Jadi Blitar. bukan dari perawatannya, emang dari bibitnya juga udah ini Ji. Kualitas ikan. Kualitas ikan ya. Ya bibit dan bobotnya ikan tuh dilihat juga. Misalkan kayak lo miara ayam ataupun kambing gitu, anakannya bagus, pasti orang bilang tuh anakannya bagus ngeliat indukannya bagus. Iya. Ikan pun begitu. Dilihat di breedernya, nih ikannya kayak gini, nih anakan ini indukannya kayak gimana om, diliatin videonya nih indukannya. Oh iya, itu bicara anatomi tubuh ya. Kalau pola kan gimana Allah nyiptain itu ikan, ada yang kadang indukannya bagus, polanya belum tentu sama sama indukannya. Kalau ikan warna ya, kalau ikan polosan sih kurang lebih lah. Nah, maksudnya orang suka koi dilihat dari apanya nih Ji? Kalau menurut ente nih? Sampai ada yang agak nyampe mahal gitu. Nah, kan kalau dilihat-lihat kan apa dari warnanya, apa dari model bentuknya. Ada bilang orang nih warna cakep nih kelihatannya ini, tapi kan hampir rata-rata sama. Apa ada jenis-jenis ikannya? Kalau masalah pattern tuh pola warna ya. Itu ada yang selera. Tapi penilaian dalam kontes itu yang dilihat memang anatomi dulu. Anatomi body, anatomi terus pattern udah pasti ya. Pattern dilihat. Prinsip ikan koi itu awam melihat tuh bagusnya itu ikan paling bagus. Ya. Katanya bilang orang ada ikan hoki gitu. Ikan hoki mah itu gimana ya kepercayaannya orang nih kalau ini ya. Ya gimana nggak hoki, misalkan dibeli 100 juta gitu udah gede jual sampai 10 juta hoki kagak tuh dapat duit segitu. Karena dia pinter memeliharanya dan tubuhnya itu ikan bagus, warnanya itu ikan jadi bagus kan gitu. Lo beli ikan mahal juga kalau nggak lo urus ya jadi rusak juga. Berarti perawatan perlu juga nih. Iya, beli mahal, kualitas perawatannya mahal juga. Miara kue kayak miara ikan tuh miara air sebenarnya sih. Miara maksudnya? Miara ikan tuh miara air, ya airnya kita harus kontrol. Kalau ikan kita mau sehat, mau tumbuh bagus tanpa penyakit kayak gitu. Sebenarnya sih gue paham miara ikan ini paling belum lama, baru 3-4 tahun lah. Kalau konsen gue kan memang bisnisnya di properti sama konstruksi lah saya. Utamanya itu kan. Maksudnya cuman ya seandainya kalau aneh lihat udah berkembang begini kan berarti kan wah ini udah mengembangkan sayap, udah melebar nih dari jauh lah dari properti ke ikan, sampai tahun ntar bisa nggak jadi jauh. Ini kan hobi gue tadi juga miara di rumah, gue seneng beli koi kan. Gue bikin kolam koi biar ya ikan akuarium juga gue pernah piara banyak, hampir berapa akuarium. Ya endingnya kalau demen ikan ujungnya pasti kenang ikan yang di kolam koi. Bedanya enaknya tuh koi di kolam terus bisa kita ajak interaksi. Interaksi dalam arti bisa kita pegang-pegang di kolam bagi makan. Nah kalau gue miara arwana kagak bisa gue ajak bercanda di tangan gue, diberi tangan gue. Kalau gitu ya. Iya. Kita diginiin jari dimut sama dia. Gue rasain tuh. Iya, pegang-pegang dia masih kayak ini. Kalau udah dia gampang jinak bisa diajak interaksi. Makanya itu ikan orang-orang Jepang senang karena kan dia berani sama orang. Tergantung juga sih kadang-kadang kalau memang itu ada ikan yang penakut, tergantung dia treatmentnya. Iya. Biasanya sih kayak gitu. Kalau kucing kan istilahnya tergantung kita nih ngerawat dari kecilnya nih. Kalau kita biasa lulus gedenya jadi manja, biasanya gitu kan dah. Begitu kan. Binatang mirip-mirip sampai yang nyayangin dia pasti diingat deh. Iya, benar. Sama majikannya. Nah selain miara tadi ente ngebreeding juga gue ngebreeding ya. Gue coba nganakin kemarin itu cuman ngetes gue ya. Sepatnya gue dikata niat emang pengen, cuman kagak niat juga, tau tuh untungnya betelor tuh jadi indukannya ada lokal impor. Jadi ya gue masih belum nyoba sih, baru umur sebulan sih anakannya nih. Tau gue pengen lihat hasilnya yang bagus. Jadi ikan gue itu kenapa dia agak lumayan mahal, misalkan dia beranak bertelur netes sampai
100.000 gitu. Yang jadi ikan koi paling 400-300. Yang lainnya jadi sampah. Jadi mati. Buat gitu. Makan predator ada yang mati. Nggak semuanya jadi koi. Kalau yang cemong-cemong, kategori kenapa ikan koi agak mahal karena memang dia hasil sortiran dari berapa persen ikan itu. Dan dari sortiran itu ada grade-grade-nya lagi. Ada high quality, show quality, grade A, grade B, grade C. Kalau show itu dari misalkan dalam satu anakan misalkan ada show quality-nya 4-5 itu kayak bonus lah. Harganya emang orang bayar lumayan. Untung-untungan berarti kita untung-untungan juga kalau begitu Ji. Iya. Nggak semuanya langsung yang dapat SQ ya, show quality ataupun high quality ya. Dapat grade A-nya 200 ekor atau itu jadi lumayan, 100 ekor. Yang gue pernah lihat di YouTube sama di baca-bacain peternak Blitar dah. Sekarang gue komunikasi juga sama teman-temannya Blitar. Oh, gitu. Ya, karena demen aja bang. Ya namanya hobi, kenapa enggak kan gitu. Sambilan kita demen ngempanin, gede bisa dilaku dijual agak lumayan kan dibanding agak kecil. Harga dia tergantung size-nya juga. Beda sama kucing ya, kalau kucing dari kecil malah lebih mahal ya, gede malah agak murah jatuh harganya. Iya. Nah kalau ikan koi, makin gede makin mahal. Makin gede makin mahal katanya. Mungkin pokoknya gede banget ukurannya. Itu udah big size kayak gitu itu. Orang pertimbangannya kan bagus di kolam anggun. Proses dari kecil sampai gede itu berapa tahun tuh, sampai yang paling terbesar? Tergantung kualitas ikan. Oh. Ada ikan lokal yang 3 tahun udah sampai 60, 70 cm, sampai 70 sampai gitu. Oh. Ada juga ikan impor yang sengkek juga ya, bahasa Betawinya sengkek tuh apa itu? Ate ya, lama gedenya ya. Tapi faktor makan yang pengaruh sih. Dari pakan? Iya. Gue udah nyoba sih, ikan lokal bisa berbarengan gedenya sama mirip-mirip gedenya dengan impor. Kalau menyamai mungkin yang gue alamin ya lebih cepat memang ikan impor ya pertumbuhannya dengan pakan yang sama. Paling besar ikan impor berapa ini aja panjang? Hampir semeter, meter lebih, meter 80 ada, meter ada. Kalau lokal nggak bisa segitu? Katanya sih ada, cuman gue belum pernah nemuin di Blitar. Katanya sih ada. Dari pakan kalau mau gede kali. Umurnya juga, ya mungkin bisa jadi ya. Kalau orang ikannya gede-gede ikan impor, karena makanannya bagus sih, yang makanan mahal. Ya beda. Tahu juga nih kalau ikan lokal yang bibit, yang indukannya bagus, anakan bagus, kalau dikasih makan yang mahal kan, bisa jadi kemungkinan. Paling kan. Enggak sama deh gitu, sama aja kayak orang deh. Indonesia sama bule nggak bisa gede-gede badannya kan gitu. Kan Indonesia kenapa nggak bisa gede-gede badannya? Nggak. Contohnya kayak anak kita dah. Iya. Dulu kita makannya apa? Yeah. Badan kita kayak begini, anak kita coba lihat badannya. Benar. Makanannya sekarang kan lain, sampai kayak mirip-mirip anak bule. Benar. Namanya makhluk hidup. Begizi. Allah alam dah. Makin begizi. Kesini makin begizi deh istilahnya. Makanan cakep. Nah kita dulu beli pizza sebulan sekali belum tentu. Nah mereka hampir saban hari, iya kan? Sekarang udah fast food. Ini apa? KFC. Dulu kita sebulan sekali belum tentu. Nengok tempatnya aja kayaknya geder ya. Iya. Zaman kecil nih, nengok tempat apa istilahnya? Lewat depannya dia seneng. Yang bawanya yuk, Pak. Iya ntar, gajian. Nah kalau anak sekarang itu apa jadi makanan sehari-hari? GoFood. Ya, di rumah aja nggak perlu ke tempatnya deh. Udah bisa mesen. Iya mau makan model apa ya ada? Nah kita dulu coba. Benar. Ya jadi dari pakan juga. Kepengaruh ke intelijensi juga sih ya. Enggak. Ya syukurin aja sih. Nanya ikan mulu. Tapi ini apa namanya? Masih masuk ke ituan. Kalau sananya ada yang nih gue mau bikin di rumah nih koi gimana konsultasi sama sekalian bikin juga. Iya. Gue jasa bikin kolamnya juga bisa bisa juga. Oh, pembuatan. Ya, pembuatan sampai running sampai dia masukin ikan hidup aman. Sampai rapih jasa pokoknya. Jasa kolam koi ya dengan sistem filtrasinya. Oh. Pembuatan juga sama ngejual spare part juga.
spare part. Spare part buat kolom. Iya. Kan spare partnya kayak macam mesin, kayak macam apa itu. Filter-filternya. Filter, lampu. Istilahnya gue fasilitasin lah orang mau miara koi dari bikin kolamnya sampai filter-filternya. Tambahan sih bang. Iya. Iya kan apa sih? Kita bantu orang pengen maksimalin hobinya kan ada pahalanya juga. Jadi dia nggak kebuang-buang duitnya kesianan. Kadang-kadang kan gue pengalaman ya cukup gue aja misalnya pengalaman yang minim akhirnya jadi ya memang jadi boros kan. Tapi pengalaman memang harus dibayar sih. Ya kan? Iya kayak tadi kan mana lihat ada pelanggan datang beli lampu kayak gitu kan, lampu apa deh? Lampu UV. Nah, Belum datang beli ikan, belum yang kirim-kiriman pakai Gojek. iya. Oh, sobat Bose dari seorang Haji Asi yang dulu pengalaman Tukang tawuran. tawuran ya. Ada Lo ngalamin ke gap? Gue itu di Koramil itu samping 17 kelima kali bang. yang di situ pertama tuh Empat kali paling itu gua kelas 3 kelas 3 tuh yang gua kelas 1-nya di Garnison sono Gambir nggak ngapa-ngapain ribut kagak dimasukin Garnison botak nah, anak-anak ya banyak ngalamin tuh. Lah gua terakhir lulusan di Guntur udah cari-carinya udah timbang udah mau keluar sekolah masih masuk lagi aja. Masya Allah. Ya namanya di Budut emang begitu dah asam garamnya ya. Asam garam resiko lah. Pasti ngerasain semua. Kalau nggak ketonjok itu aja gue ya alhamdulillah nggak lama-lama lah. Kelas 1 sekali. Kelas 3 apa kelas 2 gua itu kelas 2 gua. Kelas 2 gua ngalamin tuh yang lihat di Koramel berapa sih tuh yang samping Pal Batu depan itu. Oh iya, Koramel gue di Tebet tuh. Itu sekali gitu. Udah itu doang. Gue malah deket rumah gue nggak pernah kena itu Cel. Di situ. Tuh gara-gara di Jembatan Merah kejadiannya. Ya memang kalau gue lihat gini ya. Di Budut itu memang yang gue merasa apa ya, yang gue masih nyaman gitu ya pertemanannya beda lah ya. Sekolah-sekolah ini kan kadang-kadang pada ngiri ya. Ya bukannya gimana ya, emang bukannya ngiri ya, dia pasti ngeliat kita masih sering ngumpul karena mungkin karena kebersamaan kita pada saat lagi ngelawan musuh saling bersama saling jaga sih ya sampai sekarang akhirnya kebiasaan itu tertanam di solidnya istilahnya di saat dalam kondisi bahaya kita masih tetap bersama. Di saat ya lebih kental ke basis lah karena di basisnya itu yang perjuangannya itu yang kenceng. Iya sih memang. Dari berangkat bareng-bareng pulang ya bareng-bareng mentunggu-tungguan kayak gitu. Iya bukan ngilangin teman kelasan ya. Beda lah. Tapi emang lebih banyak di basis itu di jalur itu yang pengalaman ini. Di kelasan berapa jam sih Sir? Nah, kan belajar. Belajar. Kalau lo masuk. Kalau lo masuk. Bercanda, ya kan? Banyakan di kantin. Kalau di basis sudah dari jam berapa sampai jam berapa? Kadang ketemu pengalong. Benar. Kalau di luar jam sekolah tuh ya. Iya. Malah anak-anak lebih kenal nek kantin dibanding guru-gurunya. Lebih apalan nek kantin sampai sekarang gue nongkrongnya di mana? Nek di emak gitu. Dibanding guru ini lu siapa ya? Siapa? Kebanyakan lagu-laguannya daripada belajarnya ya. Belajar. Oke Ji, pesan buat adik-adik Ji. Dulu ente gimana sampai sekarang gimana? Buat adik-adik yang sekarang nih Ji. Pesan-pesan ente deh. Buat adik-adik yang masih sekolah, apa yang masih pada meniti karir. Sampai tahu ilmunya ente bisa begini kan gitu. Ya kalau buat senior ataupun apa yang mau habis sih kalau memang dijadikan ya kayak inget pesan Roma lah, kalau memang mau jadi karyawan yang baik, yang bener aja. Nah, kalau memang mau jadi pengusaha ya mulain aja bismillah, mulai jangan takut kate apa ya,
jangan takut banyak apa sih, terlalu banyak mikir kendala, ntar nggak mulain. Kiat-kiatnya. Iya, istilahnya kalau lu biar kate lu cuma mau dagang nasi uduk, bismillah mulai. Keseriusan aja ya. Iya, yang penting lo mulain dalam berbisnis. Cuman kan memang kita lihat juga, belajar juga dalam arti jangan sampai kita salah posisi juga sih. Ya segala sesuatu ada pertimbangan, cuman jangan gara-gara suatu pertimbangan kita nggak mulain. Kebanyakan mikirnya. Iya. Tanpa nggak jadi action gitu ya. Iya. Ya kalau kasarnya kan apa ya? Ya samina waton aja lah, denger kerjain. Jangan mengapa harus begini, ntar begini, nggak mulain, ntar ujung-ujungnya akhirnya gimana lo mau jadi sukses. Nekat juga, iya gitu. Pokoknya gimana ntar akhirnya jalan dulu gitu Ji. Iya. Kan lo nggak tahu kalau lo nggak jalan tuh apa kendala, lobangnya di mana, kalau jalannya lobangnya di mana. Tapi kalau udah melalui pasti akan lo tahu lobangnya di mana, terus ambil jalan ke kiri biar ngindarin lobang ke kanan. Tapi kalau lo nggak tahu ceritanya aja, ntar lobangnya ada begini, akhirnya lo geder kagak mulain. Ya gitu dah, ada istilahnya bismillah kalau emang mau usaha, segala usaha semuanya baik sih. Yang penting lo istiqomah. Ya. Kadang kan kita ada penyakit malesnya tuh bang, geder belum gitu ada cobaan sedikit udah down. Sebenarnya sih jatuh itu buat pengalaman kita biar kagak jatuh di lubang yang sama. Tetaplah ada ininya Ji. Ya bangkit lagi. Namanya apalagi anak budut, kalau bentar-bentar perjalanan itu nggak selamanya mulus sih Ji. Tetap ada. Lah enggak bang. Iya. Nah gue segala sesuatu emang gue langsung begini liatnya aja. Emang nggak sempat ada yang mati, banyak ikan yang mati. Terus harusnya stres gitu. Lah enggak. Yang ada aja kita maksimalin dulu, yang sisa yang kagak mati nih. Kan saya dapat duit lagi, kita tinggal belanjain lagi. Udah sabarin aja dah. Iya. Bisnis gue pernah rugi gak sih? Pernah. Ya cuman kita tetap bangkit lagi jalan. Akhirnya kita pikirin, akhirnya jadi malas. Nggak, istilahnya nggak bangkit lagi gitu. Jangan dah, istilahnya pokoknya semangat aja. Karena kan ada keluarga yang mereka butuh semangat kita. Dan keluarga juga jadi menyemangati kita juga sih. Iya. Ya lantaran keluarga juga sih ada efeknya, jadi kita semangat. Yang lihat keluarga deh. Ya. Jadi kalau lo datang malesnya itu jenuh, lihat keluarga deh. Karena mereka butuh kita. Pasti deh. Ya. Itu lumayan membangkitin semangat tuh. Kita pasti nggak tega lah, cukup kita aja yang makan pakai garam. Bener nggak? Apa aja. Ya kasarnya gitu bang. Anak kita dulu kayak gini, jangan sampai anak kita kan begitu. Akhirnya kan kita ngelihat mereka, gue ngelihat dia, gue harus semangat lagi nih. Kadang-kadang kan kita jatuh, yang bikin males tuh gitunya sendiri sih kadang-kadang. Ya poinnya sih tetap semangat aja lah dalam jalan itu. Maksudnya ada yang dituju lah, pokoknya ada yang dituju yang membuat kita semangat gitu ya. Iya. Ya. Sama ibadah sih gue bilang. Jadi memang kita sukses itu bukan seberapa hebat kita berusaha sih, tapi seberapa hebat kita beribadah. Semakin gede kita beribadah, insya Allah tingkat kesuksesan kita agak lumayan ya. Lebih akan berpeluang suksesnya dibandingkan kita terlalu sering terjadi kegagalan. Itu kan kita lupa dengan konsep ibadah apa sih, doa itu gitu. Ada ini tuh jadi di balik seorang yang sukses ada doa keluarga di orang tua belakang. Sama reda orang tua dah. Reda orang tua, doa seorang istri tuh. Tuh doa seorang istri ini juga Ji ya. Iya, kalau mau mulai tuh baiknya sih izin orang tua biar ada redonya. Iya, karena itulah biar suksesannya lebih. Istilahnya ya kan ridho Allah fi ridho walidain. Kalau masih ada orang tua Ji. Ini kan enggak ada orang tua. Paling nggak di belakang doang. Ya kan ada ridho Allah. Iya. Benar. Oke, itu dia tadi Sobat BOC juga Budut Lovers, bincang-bincang kita dengan Haji Asih, salah satu alumni
di Budut dari PGRI 4 dia, alumni 96 yang ya alhamdulillah sukses sampai saat ini merintis karir dari yang di macem-macem dulu Ji ya. Deh, usaha di macem-macem deh. Backlighting masih sekarang nih. Kalau lu tanya lagi jadi panjang lagi kita ceritanya. Ya, sampai terakhir bukan terakhir juga sih. Saat ini yang sampai saat ini beliau kelola nih ya. Pokoknya gak ada berhentinya. Oh, Apa yang ada pulangnya kita beri. saat ini peluangnya lagi mengembangkan koi. Ya mungkin nggak tahu di besok mengembangkan apa lagi nih. Itulah cerita dari seorang Ajasi. Oke Ji, makasih Ji. Sama-sama. Ceritanya sampai tuh buat motivasi adik-adik sama rekan-rekan yang lain. Oke. Amin. Sobat BOC, sampai jumpa lagi di lain cerita tentang anak-anak Budut yang ya lumayan sukses ya. Oke, see you next time.